Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Mo, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah berada di program podcast TV Show, kita bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral, berbagai tips dan trik juga nanti bakalan kita bahas. Dan tentunya saya nggak sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber saya. Ada Kak Edwin. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Dan juga ada Kak Siska. Kita panggilnya Kak semua ya hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi Kak Edwin sama Kak Siska ini adalah owner dari Millennial Management. Ini ada, kalau misalnya ngomongin tentang manajemen, ini adalah salah satu manajemen talent. Dan bagaimanapun juga seperti yang kita tahu saat ini industri talent di Indonesia itu lagi berkembang pesat. Makanya kita akan membahas jauh lebih dalam dari hulu ke hilir tentang seputar manajemen talent itu sendiri. Gimana fenomena endorsement ini ngehits banget di media sosial karena memang Indonesia ini salah satu negara dengan pengguna media sosial tertinggi di dunia. Dan balik lagi gitu, karena kita pengguna media sosial aktif terbanyak di dunia salah satunya, maka bisnis endorsement ini jadi salah satu ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, ini tapi ngomong-ngomong tentang endorsement pasti banyak dibalik para selebgram, para selebriti itu mereka pasti punya manajemen sendiri. Nah, ini ada salah satu manajemen yang dibuat sama Kak Edwin dan Kak Siska, yaitu Millennial Management. Aku mau sedikit mengulik ke belakang. Ini sebenarnya manajemen ini sendiri itu udah dari kapan? Dan kenapa akhirnya membentuk Millennial Management? Kita ini awal-awalnya itu saya sebelumnya ini kan di manajemen fotografi dan videografi. Okay. Cuman pas saya lihat dari talent-talentnya ini, mereka ini pengen pengen punya penghasilan gitu, makanya saya mendirikan Millennial ini. Akhirnya saya mencoba berdua sama Siska bangun ini. Akhirnya alhamdulillah awal-awal itu memang kita nggak niat buat bikin talent, cuman awalnya itu kita cuman buat UMKM. Jadi kita ngadain kayak giveaway bersama artis-artis gitu yang nanti diposting sama artis-artis, baru kita yang mempromosikan. Jadi sponsornya itu UMKM, jadi yang untuk meningkatkan jumlah followersnya. Oke, berawal dari itu. Berarti kalau misalnya dikira-kira nih sampai dengan saat ini udah dimulai udah berapa tahun yang lalu? Dari 2019 kemarin November. Wah, berarti ini harusnya 1 tahun ya. Iya. Di bulan ini. Nah, itu kan tadi kan berawal dari bekerja sama dengan UMKM untuk meningkatkan jumlah followers, tapi sampai akhirnya menemukan banyak talent-talent dan terbentuklah Millennial Management ini sendiri. Kalau aku mau nanya ke Siska deh, dari 1 tahun berjalan ini sendiri, pasti kan punya banyak kerjasama. Yang boleh nggak sih dikasih tahu gitu sebenarnya bentuk kerjasama yang selama ini kalian jalanin itu kayak apa aja? Oke, dari tahun 2019 dari awal itu kita udah jalan project, awalnya kan campaign, giveaway. Awalnya giveaway. Terus dari giveaway kita mulai support talent. Terus habis itu berjalan campaign, terus kita adain juga jasa fotografi dan videografi. Udah gitu ada juga kita maintenance sosial media juga. Jadi dari awalnya cuman giveaway, kita kembangkan lagi sesuai dengan permintaan marketnya, terus sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Terus udah gitu juga kita mulai menyesuaikan dengan perkembangan dunia digital gitu. Jadi mulai berkembang. Waktu itu kita di giveaway tahun November 2019 ya. Iya. November 2019 sampai awal sebelum Covid tuh Kak. Itu lagi rame-ramenya. Bulan Maret ya berarti. Iya, betul. Itu lagi rame-ramenya. Terus sebelum itu jadi ya sedikit inilah giveaway gitu. Jadi awal mulanya itu project-project yang udah kita jalanin dari tahun 2019 sampai saat ini. Giveaway, campaign, terus support talent, terus udah gitu jasa foto, videografi, terus ada social media maintenance juga gitu. Nah, ini kan berarti kalau misalnya boleh dibilang cukup banyak yang sudah kalian lakukan.
Tapi dari mulai pertama kali gitu, kenapa akhirnya bisa kepikiran untuk mendirikan manajemennya itu sendiri gitu? Maksudnya kan itu sesuatu yang aku yakin sebenarnya agak boleh dibilang sulit dan nggak mudah juga gitu. Kayak Edwin. Iya, karena sebelumnya itu kan emang apa ya, banyak talent-talent yang nge-DM, yang lewat, yang nge-line, Kak gimana mau caranya mau join di millennial management. Cuman pas saya lihat-lihat ke depannya kok makin lama makin ramai, ya udah akhirnya saya buat lah talent-talent itulah buat kayak endorse atau kayak campaign-campaign atau kayak kebutuhan digital lainnya. Berarti emang kalau boleh dibilang fenomena endorsement itu bener-bener ini banget ya, kelihatan banget gitu. Iya. Kalian sendiri ini seberapa banyak talent sih yang nge-DM manajemen kalian gitu? Siska boleh kasih tahu gak Kak? Rame sih Kak, Oh, iya. rame itu kebetulan kalau misalnya yang mengelola, yang pegang akun manajemen di Instagram itu langsung Kak Edwin kan. Oke. Itu perharinya itu banyak banget, apalagi kan kalau kita tuh sebenarnya kalau misalnya untuk gabung talent itu hanya cukup DM aja di Instagram, tapi ada juga yang langsung ke WhatsApp gitu. Oke. Makanya langsung aja, maksudnya agak ini juga ya, hektik Iya. juga lah pokoknya, banyak banget Kak. Itu nggak kehitung deh yang mau Itu gabung. berarti ini tuh apa ya, boleh dibilang ini salah satu fenomena baru gitu. Banyak talent-talent apa ya, banyak orang yang ingin menjadi talent karena mungkin sekarang kan banyak media untuk menuju terkenal itu banyak gitu, banyak cara untuk menuju terkenal. Nah, masuk manajemen itu salah satu jalan untuk menuju ke arah situ juga gitu. Kalau misalnya aku boleh dikasih tahu talent-talent yang biasanya nge-DM kalian, mengontak kalian secara langsung, baik WhatsApp tadi yang kalian bilang, itu rata-rata mereka usia berapa sih? Ada yang masih sekolah, ada Oh yang iya, kan umur sih itu, 17 ke atas. Kebanyakan yang masih sekolah sih, Iya. kayak aktif di sosial media. Iya. Soalnya kan range umurnya kan kebanyakan yang aktif di sosial media itu usia-usia 16 tahun, 17 tahun gitu. Itu tuh yang paling sering banget untuk DM kita. Nah, tapi kalau misalnya kalian dapat DM kayak gitu tuh jadi hal yang menarik juga nih gitu. Ini kalian itu langsung apa sih, kayak langsung menyaring. Nah, oke, kamu misalnya lulu, atau misalnya ada sesi tanya jawab segala macam, atau gimana gitu sistemnya? Kalau sistemnya awalnya sih kita free ya. Iya, free. Karena sebelumnya itu pas kita bikin free itu banyak banget talent, ketika kita udah dapat endorse atau dapat job, ada talent-talent beberapa yang nggak bertanggung jawab. Jadi ketika udah dikirim barangnya, terus udah dibayar tapi mereka nggak ngerjain endorse-nya atau membuat konten, akhirnya kabur. Nah, maka itu dari sekarang ini kita buat ada registrasinya ini nanti kita mendapatkan kayak kartu flash untuk pembayaran online gitu ya. Kayak apa sih? Flash card untuk ini sih, multifungsi untuk transaksi cashless. Jadi lebih gitu. bermanfaat gitu. Pokoknya jadi dari apa kejadian itu kita lebih saring lagi talent-talent yang mau gabung ke milenial gitu. Oke. Jadi jauh lebih terstruktur, jauh lebih Iya. tertata secara manajemen keuangannya juga Betul, gitu. betul. Karena kan bagaimanapun juga kan ini kan perusahaan yang dibuat nggak cuma untuk hari ini, nggak cuma untuk saat ini, tapi juga untuk kedepannya Betul. gitu. Jadi kalau misalnya dari sekarang belum tertata gitu, jangan sampai akan muncul lagi Iya. tuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya mereka gitu. Karena saya yakin banyak orang yang emang cuma pengen barangnya doang tuh juga Iya. banyak gitu, nggak bisa dipungkiri. Banyak orang yang cuma kerja seadanya tanpa ada rasa tanggung jawab lebih juga pasti banyak gitu. Makanya millennial management mencoba untuk meminimalisir itu Iya. semua. Betul. Oke, di segmen berikutnya nanti saya mau nanya nih tentang gimana sih caranya gitu, kalau misalnya tadi kan udah ngasih tau kita kalau register dan segala macam. Cuma kalau misalnya dari sisi orang yang ingin campaign ke kalian, itu juga mungkin pemirsa TVmu juga penasaran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.